Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso, NIM 191151151108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Seven Tools. Di sini terdiri dari 3 orang ya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Udin Sabudin, yang ketiga Lapsana Baban. Langsung saja, apa itu Seven Tool? Seven Tool merupakan salah satu tahap dalam menyelesaikan masalah. Tujuan dari Seven Tool itu untuk mengidentifikasi masalah dan menguji, memvalidasi kemungkinan penyebab masalah tersebut sehingga dapat dikurangi dan diselesaikan dari akar-akarnya. Teknik analisis masalah di sini ada 2, yang sebelah kiri itu versi lama, Seven Tools versi lama, yang sebelah kanan New Seven Tools atau Seven Tool versi terbaru. Untuk Seven Tools versi lamanya ada 7. Yang pertama Fishbone diagram, yang kedua histogram, yang ketiga Pareto analysis, yang keempat flowchart, yang kelima scatter plot, yang keenam run chart, yang ketujuh control chart. Kemudian yang Seven Tools-nya ada 7 juga. Yang pertama ada affinity diagram, yang kedua relation diagram, yang ketiga free diagram, yang keempat matrix diagram, yang kelima arrow diagram, yang keenam process decisions, yang ketujuh matrix data analysis. Pembahasan analisis Seven Tools. Yang pertama ada diagram sebab akibat atau bisa disebut juga fishbone diagram atau tulang ikan. Bisa dilihat gambarnya. Apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara karakteristik kualitas atau akibat dengan faktor-faktor penyebabnya sehingga didapatkan suatu hubungan sebab akibat yang mencari akar dari suatu pokok permasalahan ditinjau dari berbagai faktor yang ada. Tujuan utamanya untuk menggambarkan hubungan antara outcome dan faktor-faktor yang mempengaruhi outcome. Kemudian yang kedua histogram. Bisa dilihat gambarnya histogram. Ada suatu tip lain dari grafik batang atau balok untuk data individual dikelompokkan dalam satu kelas sehingga akan didapatkan suatu informasi mengenai seberapa sering nilai pada masing-masing kelas terjadi. Kemudian yang ketiga ada analisis Pareto. Apa itu analisis Pareto? Suatu teknik statistik dalam pengambilan keputusan. Analisis Pareto membantu untuk fokus pada sejumlah masalah kecil yang benar-benar penting atau yang menjadi penyebab masalah. Kemudian yang keempat ada flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang mendeskripsikan sebuah proses dengan rinci mengenai tahapan dan urutannya dari awal hingga akhir. Kemudian flowchart terbagi atas 5 jenis. Yang pertama flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua flowchart paperwork.
atau flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga, flowchart schematic atau schematic flowchart. Yang keempat, flowchart program. Yang kelima, flowchart proses. Kemudian yang kelima, scattered plot. Apa itu scattered plot? Scattered plot adalah diagram yang menggambarkan korelasi dari suatu penyebab yang berkesinambungan terhadap penyebab yang lain. Digunakan untuk melihat data tidaknya korelasi dari suatu penyebab dengan penyebab lain. Yang keenam, flowchart. Yang keenam, round chart. Round chart adalah grafik yang menunjukkan perubahan pada proses pengukuran dari waktu ke waktu. Kegunaan dari round chart ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan gambaran situasi yang sedang terjadi dalam aktivitas, dan untuk membandingkan data berdasarkan periode tertentu guna melakukan pemeriksaan dan pengendalian. Yang ketujuh, control chart. Apa itu control chart? Control chart suatu grafik dengan mencantumkan batas maksimum dan batas minimum yang merupakan batas daerah pengendalian. Digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan yang new 7 tool-nya. Yang pertama ada diagram afinitas atau affinity diagram. Apa itu diagram afinitas? Diagram afinitas adalah perangkat yang sangat membantu dalam mengidentifikasi pola di dalam data, menyediakan panduan untuk investigasi atau tindakan yang lebih lanjut. Diagram ini berguna untuk mengelompokkan permasalahan sehingga mudah untuk dilihat gambaran keseluruhan permasalahan dan detailnya. Kemudian yang kedua, diagram keterkaitan atau interrelationship diagram. Apa itu interrelationship diagram? Interrelationship diagram digunakan untuk mengklarifikasi persoalan atau masalah yang kompleks dengan mempertimbangkan sejumlah penyebab yang mungkin serta menentukan strategi yang tepat untuk setiap penyebab masalah yang berbeda. Kemudian yang ketiga, diagram pohon. Diagram pohon adalah teknik untuk menetralkan diagram pohon adalah teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tugas utama dan tujuan sub terkait. Kemudian yang keempat, diagram matriks. Apa itu diagram matriks? Diagram matriks menunjukkan hubungan antara 2, 3, atau 4 kelompok informasi. Diagram matrik memberikan informasi mengenai hubungan seperti kekuatan diagram tersebut, aturan yang digunakan untuk beragam individu dan pengukuran. Kemudian yang kelima, analisa data metrik. Analisa data metrik adalah teknik analisis multivarian yang disebut principal component analysis.
Teknik ini menyusun data yang disajikan dalam diagram metrik untuk menemukan lebih banyak indikator umum yang akan membedakan dan memberikan kejelasan jumlah besar kompleks informasi saling terkait. Yang keenam, ada proses decisions atau bisa disingkat PDPC. Proses Decision Program Chart atau PDPC biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul dan mengidentifikasi tindakan pencegahan dalam suatu rencana. Lanjut, yang ketujuh, diagram panah atau arrow diagram. Diagram panah menunjukkan urutan tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu proyek atau proses, jadwal terbaik untuk seluruh proyek, dan potensi dan sumber daya, penjadwalan masalah, dan solusi. Kesimpulannya dari materi 7 Tool ini adalah aktivitas masalah merupakan hal terpenting dalam merencanakan suatu program sehingga dapat mengetahui intervensi apa yang dapat diterapkan. Dalam analisis dan pemecahan masalah dikenal adanya 7 alat manajemen yang banyak digunakan, yang dikenal dengan sebutan 7 Tools. Beberapa praktisi merasakan kadang analisis masalah dengan 7 Tool ini menjadi kurang tajam, sehingga kemudian dikembangkanlah New 7 Tools. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi 7 Tools ini. Apabila ada suatu kata yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf atas nama pribadi. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.